Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tajuzu zakatu bi kulli ma yajrah illa bis-sinni wal-dhuhur. Wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin wa la tahillu dhabihatu majusiyyin wa la wathaniyyin. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan penjelasan dari kitab Taqrib Fathul Qarib yang insyaallah masih akan melanjutkan pembelajaran tentang kitab berburu dan yang berkaitan dengan penyembelihan. Ya, jadi dikatakan di sini wa tajuzu zakatu bi kulli ma yajruhu illa bis-sinni wadh-dhuhur. Jadi boleh menyembelih dengan semua yang bisa melukai kecuali gigi dan kuku. Ya, jadi ini satu pembahasan yang berkaitan dengan apa yang dipakai untuk melakukan penyembelihan. Nah, jadi dikatakan bahwa wa tajuzu zakatu bi kulli ma ay bi kulli muhaddadin yajruhu ka hadidin wa nuhasin illa bis-sinni wal-dhuhuri wa baqil 'idham wala tajuzu zakatu biha. Jadi dibolehkan dipergunakan untuk menyembelih segala sesuatu yang diruncingkan atau ditajamkan, yajruhu yang dapat melukai, kahadidin seperti besi, wa nuhasin dan tembaga, illa bis-sinni wal-dhuhuri kecuali dengan gigi dan kuku, wa baqil 'idham dan tulang yang lain. Wala tajuzu zakat tazkiyatu biha, maka tidak dibolehkan menyembelih dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan tulang. Ya, jadi kuku di sini dianggap bahagian dari tulang yang kita miliki. Nah, dalam penjelasan kitab Kifayatul Awliya, jadi dikatakan di sini segala sesuatu yang bisa dipakai untuk memotong, apakah misalnya berasal dari besi seperti pedang, pisau, atau tombak, atau misalnya dari rusos, ya, atau dari tembaga, atau dari emas, atau kayu yang ditajamkan, atau al-qasab, bambu, ya, awiz zujad, kaca, awil hajar
atau batu. Fa yahillu dzabhu bidzalika kullihi, maka dibolehkan menyembelih semuanya dengan hal tersebut. Nah, jadi tentu dengan perkembangan zaman, maka banyak hal yang dibuat oleh manusia kemudian yang sifatnya tajam dan bisa memotong atau bisa menyembelih. Nah, ini kalau dalam kitab ini tidak disebutkan misalnya emas atau kayu yang ditajamkan, atau bambu, atau kaca, atau misalnya batu, ya karena seperti yang kita ketahui dalam zaman dulu, ketika orang belum mengenal yang namanya besi, maka yang dipakai untuk berburu adalah batu yang ditajamkan yang bisa melukai. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah wa yahillu as-saydul maqtulu biha illa as-sin wa dhuhur wa baqiyatul 'idham fala yahillu biha sawa'un fi dzalika 'azmul adami aw ghairihi. Ya, jadi binatang buruan yang dibunuh atau dilukai dengan semua yang disebutkan itu kecuali gigi dan kuku dan juga tulang-tulang yang lain, maka tidak dibolehkan untuk dimakan. Ya, ini yang dimaksud tulang-tulang di sini disebutkan oleh pensyarahnya di sini, termasuk diantaranya adalah azmul adami, tulang manusia. Ya, siapa tahu nauzubillah ada yang menemukan misalnya tulang yang berserakan, ya tulang manusia yang mungkin ditemukan di kuburan atau di mana, kemudian ditajamkan dan dipakai untuk membunuh, atau tulang-tulang yang lain, tulang binatang terutama. Wa sawa'un fi dzalika al-munfasil wal muttasil. Ya, jadi sama saja tulang itu baik yang masih melekat atau yang sudah terpisah. Ya, siapa tahu di sini ada ahli karate misalnya punya tulang yang sangat tajam sekali, ya. Dia temukan binatang itu kemudian dia karate langsung mati. Ya, itu yang masih melekat, ya. Ya, atau yang terpisah. Ya, seperti tadi ya, mungkin ada misalnya biasa mungkin kita menemukan ada tulang ikan yang runcing atau yang tajam barangkali, itu dipakai. Nah, dari sini kemudian ada ini ya, ada dalilnya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khulaij. Beliau mengatakan, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, inna nalqal aduwwa gadan wa laisa ma'ana mudan." Ya Rasulullah, kami akan mendatangi atau akan bertemu dengan musuh besok. Sementara kami tidak memiliki mudan. Yang mudan di sini diartikan pisau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man harad dama wa dzukira smullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw dhufran amma sinnu fa'amun wa amma dhufru famudal habasyah." Jadi apa yang bisa mengalirkan darah dan kemudian disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanlah. Selama itu bukan gigi atau kuku. Ya, kenapa? Karena gigi itu azmun, bahagian dari termasuk tulang. Wa amma dzufur, adapun lainnya kuku itu famudal habasyah. Nah, itu
pisaunya orang-orang Habasyah. Nah, barangkali mungkin orang-orang Habasyah itu kalau ini ya bermodalkan giginya yang tajam, bermodalkan kukunya yang tajam sehingga bisa membunuh. Nah, kemudian disebutkan dalam penjelasan yang selanjutnya, wa yustafna min dzalika ma qatalat jarihatu kalban kana au ghairuhu bisinniha au dhufriha. Juga dikecualikan dari hal tersebut apa yang dibunuh oleh binatang buruan, apakah itu anjing atau selainnya, dengan giginya atau dengan kukunya. Ya mohon maaf, ini yang pelajaran kita yang lalu bahwa ada binatang-binatang misalnya diajar untuk membunuh, itu tentu membunuh dengan giginya atau membunuh dengan kukunya. Ya giginya tentu seperti macan atau seperti singa yang mungkin bisa diajar untuk berburu atau anjing. Nah, az-zufur ini adalah burung-burung yang diajar, ya dia memakai cakarnya. Fa innahu yahillu lil hajati. Nah, maka itu halal karena ada kepentingan. Wakila yahillu dzabhu bisinni ma yukalu lahmu li'anna lahu haddan yaqfa wa huwa syar'un dha'ifun wal madhhabu al-awwalu wallahu a'lam. Nah, jadi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa boleh dipakai atau halal dipakai menyembelih dengan gigi, yaitu yang binatang yang dimakan dagingnya. Ya karena ya giginya itu tajam dan bisa bisa memotong. Nah, tetapi menurut guru kita di sini pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah. Nah, pendapat yang pertama itu yang dipakai. Ya, penjelasan selanjutnya, ikhtilafal ulama fi ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam amma sinu fa'azmu. Fa an Syekh Izzuddin bin Abi Salam annahu qala bisyar'i ilalun ta'abbadna biha kama anna lahu ahkaman ta'abbadna biha. Waqala ghairuhu warada syar'u liman istinja'i bil 'azmi bi kaunihi zadul jinni wa ma dzalika illa lin najasati wa dami bi hadhihi al. Ya, jadi ada perbedaan ulama ketika Nabi mengatakan as-sinnu fa'azmun, ada gigi itu adalah bagian dari tulang. Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bahwa ada alasan-alasan dalam syariat yang dengan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak hukum-hukum itu yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang disebutkan itu ya sudah itu kita terima. Waqala ghairuhu, ulama yang lain mengatakan warada syar'u biman'il istinja'i bil 'azmi. Ya, jadi ada hadis yang atau syariat tidak membolehkan nauzubillah cebok dengan tulang. Jadi sebagaimana dalam agama itu bahwa ya dulu mungkin kalau misalnya air kurang, maka yang dipakai adalah batu atau sesuatu yang bisa dipakai untuk sedikit mengorek dari kotoran yang keluar dari kita. Ya, makanya ini ada pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika kami kunjungan ke Malaysia Timur, di daerah Kota Kinabalu, ada
sebuah perguruan tinggi di sana yang kita kunjungi, UMS namanya, Universitas Malaysia Sabah. Nah, itu ada yang unik di WC-nya, perguruan tinggi itu. Di setiap WC yang kita kunjungi, kalau kita masuk di tempat yang untuk buang air kecil atau air besar, itu disediakan batu-batu. Ya, jadi di Malaysia itu Pak ini Syafi'i banget ya, Syafi'i banget orang di sana. Jadi disediakan batu itu. Ya, jadi memang ada ukuran-ukurannya, saya lihat itu batu yang disediakan itu. Ya, jadi mohon maaf, mungkin yang biasa kita lihat itu, sebelum misalnya istinja dengan air, maka batu dulu yang dipakai untuk mengorek. Atau ada kemungkinan misalnya, ya ada kemungkinan misalnya mati air, maka disediakanlah batu. Nah, kalau kita di sini kan banyak juga itu yang pakai tisu ya, tisu yang mungkin agak besar. Ya, tapi dan ini seperti yang kita ketahui, tisu itu biasanya ya ini dipakai oleh orang-orang barat untuk macebo. Jadi makanya ketika orang-orang bule itu barat itu berkunjung ke warung-warung Indonesia, dia kaget itu dengan tisu yang bulu itu. Karena kebiasaan mereka itu tisu bulu itu dipakai untuk macebo. Nah, ini dia di warung-warung kita itu diletakkan begitu. Itu budaya yang sangat bertentangan. Ya, baik. Nah, kenapa dilarang? Di kauni zadul jin, karena tulang itu, mohon maaf, makanannya jin. Ya, makanannya jin itu. Jadi hati-hati kalau misalnya menemukan tulang di jalanan, jangan langsung centang. Siapa tahu ada saudara di situ sedang makan kita tidak lihat, ya. Nah, apa-apa itu, ya, kita tendangi, balik dia tendangi biasa. Ya. Wa ma dzalika illa lin-najasati wal tabiyati al-matar. Nah, kenapa dilarang? Karena itu bahagian dari najis dan darah. Wa qala Ibnu Raka alladhi yadhharu annahu kana dabdan indahu bil 'azmi la yajuzu wa anna hikmatahu an la yakuna mautul hayawani bi ba'dihi mubihan lahu. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan yang nampak bahwasanya menyembelih dengan tulang itu tidak dibolehkan. Kenapa? Hikmahnya bahwa kematian hewan itu tidak boleh dipergunakan dengan bahagian dari tubuh. Ya, ini misalnya tulang itu atau misalnya gigi itu bagian dari hewan. Ya, termasuk mungkin tulang manusia ya, atau ini itu bagian dari itu. Maka tidak dibolehkan yang dipakai untuk membunuh bahagian dari hewan tersebut. Ala anna siyaq hadits Rafi' yadullu ala anna al-ma'mud indahu annahu la zakata illa bil mudiyah. Nah, tetapi dari teks hadis Rafi' bin Khadij ini mengatakan bahwa yang terbiasa bagi mereka ketika menyembelih adalah dengan pisau. Nah, makanya kemudian Nabi memberitahukan bahwa selain pisau, apapun yang bisa melukai dan apapun yang bisa menyebabkan darah mengalir itu bisa dipakai. Namun kemudian Nabi mengecualikan dua hal, yaitu gigi dan tulang. Ya, jadi itu pembahasan dari yang kita lihat di sini. Nah, baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya kita lihat di sini yang kita baca tadi, wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabiyyin wa la tahillu dhabihatu majusiyyin wa la wathaniyin. Ya, jadi kalau tadi tentang alat yang dipakai untuk menyembelih, maka yang ini adalah orangnya. Jadi bisa dimakan atau halal dimakan sembelihan setiap muslim dan ahli kitab.
dan tidak dibolehkan atau tidak halal sembelihan orang Majusi dan orang yang menyembah berhala. Nah, di sini disebutkan syarat-syaratnya. Yang Muslim itu yang dimaksudkan di sini balighin, Muslim yang baligh, atau mumayyizin yatiqu az-zabh, atau bisa dimakan sembelihan anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang mampu menyembelih. Ya, jadi anak kecil tapi sudah tahan melihat darah, ya, sudah mampu menyembelih. Wa zakatu kulli kitabiyyin yahudiyyin aw nasraniyyin. Nah, begitu juga dibolehkan atau halal dimakan sembelihan ahli kitab, yaitu orang Yahudi atau Nasrani. Wa yahillu dzatu majnunin wa sakranin fil adhari wa takrahu zakatu al-'am. Dan boleh atau halal dimakan sembelihan orang gila dan orang yang mabuk dalam pendapat yang jelas. Juga dimakruhkan sembelihannya orang buta. Wala tahillu dhabihatu majusin wala wathaniyin wala nahwihima mimman la kitabalah. Dan tidak boleh juga memakan atau tidak halal memakan sembelihan orang Majusi yang menyembah api, wala wathaniyin dan orang yang menyembah berhala, wala nahwihima dan juga orang yang selain keduanya, mimman la kitaba lahu. Ya, jadi orang-orang yang tidak punya kitab. Nah, tentu kita melihat di sini bahwa secara jelas bahwa orang yang menyembelih, nah ini ada ayat Al-Quran yang mengatakan itu, bahwa orang Muslim dan ahli kitab. Nah, tetapi ini mungkin perlu butuh penjelasan yang lebih rinci lagi ya. Nah, makanya di sini dikatakan yu'tabaru fi dzabihi li halli dzabihati imma qaumun musliman aw kitabiyan sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan wa sawa'un dzabaha ma huwa halalun indana wa indahum aw ma huwa halalun indana dunahum kal-ibil ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada tambahan penjelasannya. Ya, ini kalau misalnya yang membeli itu seorang Muslim, apakah dia dewasa atau masih mumayyiz, masih anak-anak tetapi sudah mampu untuk menyembelih, maka halal dimakan. Juga sembelihan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, sama saja juga kalau katanya orang ahli kitab itu menyembelih yang halal bagi kita dan bagi mereka, atau yang halal bagi kita dan tidak halal bagi mereka. Wal aslu fi dzalika qawluhu illa ma dzakaitum. Ini dalam ayat itu dikatakan illa ma dzakaitum. Wa qawluhu ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Jadi makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Wal murad bit ta'ami huna al-dzabaih. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini makanan adalah sembelihan. Wa ma tahrimu dzabaih majusi fadlilu alaihi qawlu alaihi salatu wassalam sunnu bihim sunnata ahli kitab ghaira akili dzabaihim wa nafihi nisaihim. Nah, jadi yang jelas di sini bahwa ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal dimakan sembelihannya. Kemudian, nah ini tentu ini ya butuh penjelasan. Dilanjutkan bahwa keharaman sembelihan orang Majusi ini dengan dalil Nabi SAW mengatakan berlakukanlah sunnah ahli kitab
dan selain orang yang memakan sembelihannya dan menikahi perempuannya. Wanita. Wal wathaniyu la kitab lahu wa kadza al murtad. Nah, jadi penyembah berhala itu tidak ada kitabnya, begitu juga orang-orang yang murtad. Walihada la tu'qadu lahu jizyatu fa huma aswa halan minal majusi. Ya, karena penyembah berhala itu tidak dikenakan jizyah, dikenakan pajak, dan keduanya lebih buruk dari orang-orang majusi. Wa kana la yahillu lahu nasara al-arabi wa hum najran wa tanukh wa taghlab li'annahu alaihi salatu wassalam naha an dhabhi nasara al-arabi wa qala Umar radhiyallahu anhu laysa nasara al-arabi ba'di kitabin wa la tahillu lana dhabaihu wa la tahillu lana dhabaihu bani taghlab li'annahum lam ya'khudhu min din ahli kitabi illa syurbul khamri wa akul khinzir. Nah, jadi begitu juga tidak halal memakan sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, bukanlah orang-orang Nasrani Arab itu termasuk ahli kitab. Dan sembelihan mereka tidak halal dimakan. Nah, kenapa? Begitu juga ya, ini ada suku-sukunya, suku Taglab. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil agama ahli kitab itu kecuali makan babi, minum khamar dan makan babi. Wa'alam anna zanadiqata al-majusi wa kadza al-ruzu la tahillu dabaihu wal qarishatu masnu'atu min dabaihi la tahillu. Nah, jadi juga orang-orang zindik, orang-orang ateis itu seperti majusi. Begitu juga orang-orang Durus ya yang ada di daerah Syam tidak halal dimakan sembelihannya. Nah, ini kemudian ada pembahasan tentang sembelihan anak kecil ya. Dikatakan tahillu dhabihatu sabi mayyiz ala sahihi wa fi ghairi mayyiz wal sakrani qaulani. Jadi boleh dimakan sembelihan anak kecil yang sudah mumayyiz dalam pendapat yang sahih. Nah, tetapi selain yang mumayyiz, begitu juga orang majnun, orang gila, dan orang yang mabuk, ada dua pendapat. As-sahihu indal imam wal Ghazali wa jama'atin ala al-hilli li'annahu la qasda lahu wa ashbahu an-naima idza kanat biyadihi sikkin fa waqa'at ala hulqumi syatin fa innaha la tahillu. Jadi pendapat yang pertama dari Al-Imam Al-Juwaini dan Al-Ghazali, begitu juga beberapa ulama, bahwa tidak boleh dimakan. Yang ada mulai tidak halal. Karena mereka tidak memaksudkan untuk menyembelih ya. Dan mereka kemudian ulama-ulama ini menyamakan dengan orang tersebut seperti orang yang tidur. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Ya, tidak ada unsur kesengajaan apabila di tangannya ada pisau. Fawaqa'at ala hulqumi syatin. Ya, jadi seolah-olah karena dia sedang tidur, kemudian dia pegang lehernya binatang sebelah, kemudian dia sembelih. Wa in qata'atuhu ma'al bari'i, sekalipun dia potong dengan kerongkongannya. Wasani, pendapat yang kedua, al-hillu wa bihi qata'a asy-syekh Abu Hamid wa syekh Abu Ishaq asy-Syirazi faman qata'a al-qashatin yadhunnu khashaba fa inna tahillu li'anna lahu qasdan wa iradatan fil jumlati bi khilaf an-na'im.
Ya, jadi pendapat yang kedua mengatakan boleh dimakan. Dan ini yang dipastikan oleh Syekh Abu Hamid dan juga Abu Ishaq Asy-Syirazi, sebagaimana orang yang memotong kambing yang dikira kayu. Ya, maka boleh karena itu sudah dia sengaja memotong. Ya, dia potong kambing tetapi dia kira kayu. Ya, jadi kemudian kambingnya bisa mati. Nah, ini tentu berbeda dengan orang yang tidur. Wassahihu fil muharrari wa ziyadat ar-rawda asyharu muhadzabi al-hilm. Nah, yang dikatakan di sini bahwa dalam kitab Al-Muharrar, kitab dan kemudian tambahan dari Rawdatul Talibin juga Syarhul Muhadzab al-Hilm. Ya, boleh dimakan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di depan. Wal akhrasu in kana lahu isyaratun mufhamatun halal tabiyatu wa illa fa fihi khilaf. Orang yang disukuli kalau dia memiliki isyarat yang bisa dipahami, maka sembelihannya boleh dimakan. Tetapi kalau isyaratnya tidak dipahami, maka ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Wassahihu alladzi qata bihi al-qaruna al-hilm. Ya, jadi yang benar yang disepakati oleh banyak ulama adalah halal dimakan. Wa kadza tahillu zakatul amma wal mar'ati. Begitu juga halal dimakan sembelihannya orang buta dan perempuan. Wa in kanat haidan, sekalipun perempuan itu sedang haid. Wahtajja li dzalika bima rawahu Bukhari anna jariyatan li ahli Ka'b kanat tar'a ganaman lahum famaridat syatun minha fakasarat marwatan wa dhabahatha fasala maulaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajaza lahu akla. Wal marwatu al-hajarul abyadu fihi dalalatun ala jawazi sabbihi wallahu a'lam. Ya, jadi ya mungkin agak sedikit ya perbedaan dari yang disebutkan di sini, bahwa kalau yang tadi dalam syarah ini dikatakan makruh hukumnya dimakan sembelihannya orang buta. Nah, kalau di sini dihalalkan menyembelih sembelihan orang buta dan perempuan, sekalipun perempuan itu ketika menyembelih sedang haid. Nah, jadi ini ada dalilnya, ya, dalilnya disebutkan di sini riwayat Imam Al-Bukhari. Ada seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga Ka'ab. Ya, ini perempuan ini pernah menggembala kambing. Nah, satu hari ada kambing yang kemudian sakit. Maka dia kemudian memecahkan batu putih dan kemudian dengan batu itu kemudian disembelih. Nah, tuannya kemudian bertanya kepada Nabi. Nabi kemudian ajazalahu aklah. Nabi membolehkan untuk memakan sembelihan anak perempuan tersebut. Nah, di sini dikatakan ada dalil, ada petunjuk bolehnya dimakan sembelihan perempuan. Ya, barangkali mungkin ini untuk sementara ya, karena sudah ada waktu juga mungkin dipakai untuk berdiskusi. Saya persilakan untuk sementara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.